Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi sama Kang Idad di cerita Kang Idad. Kali ini Kang Idad berada di situs Astana Gede Kawali. Sebenarnya sudah sering Kang Idad membahas situs Astana Gede Kawali, namun dalam hal ini kita akan fokus membahas mengenai batu penobatan raja, yaitu batu penobatan raja. Dan raja yang terakhir dinobatkan di batu ini adalah Sri Baduga Maharaja, atau yang sering disebut dengan Kanjeng Prabu Siliwangi, yang merupakan juga pendiri kerajaan Pakuan Pajajaran di Batu Tulis Bogor. Jadi batu ini terakhir menerima mandat yaitu Kanjeng Prabu Siliwangi sebagai Raja Kawali, Raja Kerajaan Galuh, kemudian menikah dengan Putri Kendring Manik Mayang Sunda, putri dari Kerajaan Sunda, sehingga beliau bergelar Sri Baduga Maharaja. Teman-teman, di situs Astana Gede Kawali ada beberapa situs peninggalan, ada 7 prasasti peninggalan dari Kerajaan Galuh, kemudian ada 4 yang mempunyai 5 yang mempunyai tulisan, 2 yang tidak bertuliskan sama sekali. Nah, beberapa yang bertuliskan, salah satunya ini kita ada di Prasasti Kawali 1. Prasasti Kawali 1 berisikan tentang berita pembangunan ibu kota kerajaan oleh Prabu Nisikalawastu Kancana untuk juga mensejahterakan rakyat Galuh. Kemudian ada 1 baris nasihat untuk penerus dari kerajaan Galuh berikutnya untuk tetap merawat dan melestarikan peninggalan para leluhur. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan atas sedikit itu ada lambang dari kerajaan Galuh. Kemudian ini di sampingnya ada Prasasti Kawali kedua. Tulisannya tidak serapih di Prasasti Kawali 1 yang di samping tadi. Cuman Prasasti Kawali 2 ini diameter batunya lebih besar, dan inilah alih bahasanya oleh para filolog ataupun ahli dalam pembacaan naskah atau tulisan pada zaman dahulu. Diameter batunya begitu besar, kemudian diberdirikan seperti ini, juga tulisannya lebih besar daripada batu Prasasti Kawali 1 yang ada di depannya. Nah, teman-teman bisa dilihat langsung. Ini dipagari ya, kemudian dikasih atap supaya tidak terganggu oleh hujan. Oke teman-teman, inilah batu Prasasti Kawali ke-6 yang berdekatan dengan tadi batu Prasasti Kawali 1 dan 2. Di batu prasasti ini berisikan nasihat untuk tidak melakukan judi, tidak berjudi ya teman-teman di sana, dan akan mengakibatkan sengsara. Jadi nasihat untuk tidak melakukan judi, tidak berjudi itu dari semenjak zaman dahulu sudah ada larangan, bukan hanya di agama kita, agama Islam, tapi juga kepercayaan leluhur kita pada zaman dahulu melarang tentang judi, karena judi membuat malas, kemudian membuat harapan palsu bagi yang suka melakukan, kemudian menghabiskan harta benda sehingga kita tidak mempunyai bekal untuk mengurus atau merawat anak, istri, keluarga. Di batu ini terlihat juga ada lambang Galuh di pojok kanan atas, dan terlihat ada sedikit kerusakan di pinggirnya, tapi tidak sampai menghilangkan tulisannya. Terlihat juga tadi tulisannya itu tidak serapih dari
Teman-teman, mohon maaf karena ada kendala teknis pada saat perekaman langsung di lokasi, maka Kang Idat membuat suara salinan. Inilah batu pangcalikan penobatan raja, dan raja yang terakhir dinobatkan di sini adalah Kanjeng Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja pada tahun 1428. Teman-teman, kita sampai di prasasti berikutnya. Prasasti ini tidak bertuliskan, akan tetapi di prasasti ini terdapat sepasang telapak kaki, dan diyakini telapak kaki tersebut milik Raja Nisi Kalawastu Kancana, dan ada satu telapak tangan kiri. Kemudian ada beberapa garis ya, ini garis kotak-kotak. Diperkirakan ini calon dari prasasti akan ditulis tapi tidak sempat ditulis, maka hanya ada telapak kaki dan telapak tangan, dan sangat diyakini oleh masyarakat kemudian para ahli sejarah bahwa telapak kaki ini milik dari Prabu Nisi Kalawastu Kancana, penerus kerajaan Galuh, putra dari Prabu Linggabuana yang gugur di Palagaan Bubat. Inilah hasil ekskavasi dari peneliti di Unpad kemudian dengan ahli yang lain. Jadi struktur inilah yang ada zaman dahulu pada era awal. Jadi ada beberapa struktur batu kemudian jalan. Inilah teman-teman hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, inilah makom dari Pangeran Singacala, utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di dari Kerajaan Galuh. Tadi Kang Idat sudah berziarah dahulu untuk meminta izin dan sekaligus mendoakan beliau atas jasanya menyebarkan agama Islam di Tatar Galuh. Kemudian nanti kita lanjut, ada satu makam lagi yang unik, yaitu makam Pangeran Usman yang cukup panjang. Sebenarnya mungkin beliau mempunyai tubuh yang panjang ataupun simbol bahwa beliau besar. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kang Idat juga sudah berziarah. Inilah makam Pangeran Usman. Nah ini panjang, kelihatan tepat di belakang Kang Idat. Memang ukuran panjang. Itu kemungkinan berupa simbol bahwa memang beliau orang besar sehingga makamnya dibuat disimbolkan panjang. Teman-teman, terlihat ya, Pangeran Usman juga satu periode ataupun memang menurut cerita juga sama seperti Adipati Singacala, utusan dari Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh. Karena sebetulnya Kesultanan Cirebon pun masih keturunan dari Galuh. Karena apa? Karena pendiri Kesultanan Cirebon, Pangeran Cakabuana, itu adalah putra dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dari istri Nyai Subang Larang.
yaitu seorang santriawati dari Syekh Kuro, penyebar agama Islam di daerah Karawang. Itulah sebenarnya kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan yang ada di Tatar Sunda masih keturunan ataupun masih bersimpul di Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda ataupun Kerajaan Pajajaran. Nah, memang orang-orang terpilih, orang-orang khusus bernasab dan mempunyai silsilah yang bagus. Itulah teman-teman. Oke, mungkin ditutup dengan tadi review ini Pangeran Makom dari Pangeran Usman. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba mencari informasi ataupun menggali sejarah dari situs-situs yang ada di Kabupaten Ciamis ataupun kisah-kisah kerajaan, kisah-kisah sejarah dari yang berada terutama di Kabupaten Ciamis. Semoga teman-teman sehat selalu, mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, tonton sampai habis, like dan komen. Kemudian yang belum subscribe mohon subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.